Kalau presiden banyak. Ketika saya bertugas di pemerintahan, di humas pemerintah, ada 100 wartawan di sekitar kota ini. 50 di antaranya itu alumni. Saya semua jadi saya dari pemerintah alhamdulillah dengan wartawan. Nah inilah makanya alhamdulillah ada di TV, di mana-mana, semua ada. Kita terima karena memang kurikulum kita di sini 55% praktis, 45% jadi lebih banyak. Dan ketika saya sudah di Jakarta, saya tetap mensukai. Dan ini saya periode yang lama. Kedua saya periode 96 sampai 90-an, kemudian saya di pemerintahan, kembali saya ke Jakarta diminta memimpin dan kali ini kemarin ya saya kembali. Saya yang terakhir ya, menurut saya. Itulah sekedar dan saudara-saudara sekalian, ini saya sangat bersyukur. Saya rasa ini kata limbakan. Pertama kita dalam sejarah diskusi di Indonesia, di mana 4 ahli dulu dalam oleh tidak pernah kecuali di situ. Di dalam musyawarah rencana pembangunan kementerian, musyawarah kementerian, walaupun membicarakan rencana pembangunan pemuda olahraga, dulu bagi dua, pemuda dulu, dua, baru ada itu olahraga, ini aman, keluarga. Didampingi penasehat, jadi penasehat ini yang sangat luar biasa. Gak pernah itu kejadian. Dari Sabang sampai Pulau Kecil saya tidak begitu. Oleh karena itu kita bersyukur dan terima kasih. Tangan untuk Bapak-Bapak. Yang duduk di depan ini, sekarang S1 Pak Doni itu golongannya sudah 4D sudah sampai. Yang lain sudah 4D. Pak Sabri berapa? 4D. Sudah 4D, 4D. Pak Tobias nih, 4D. Ini dulu sama saya mulai dari S1 nampak. S1 nampak, S1 3, S1 2, sampai sekarang S1 1. Saya sebagai orang S1 1 segala alasan kami. Tapi berhasil. Kenapa berhasil? Karena Tuhan yang tinggi memberikan pemuda yang maju dan berdaya saya kita juga kepada daya saya. Ya, kalian harus seperti itu. Contoh, apalagi pribadi, ini pribadi. Ini tapi desi. Paling takut ini di daerah terpokok. Kita mau pergi motor wali kota atau segala macam semua. Gimana? Kalau sedang regala ini tidak ada. Kalau di luar sudah ada. Tapi saya kira ini mampu sendiri. Ya, tapi itu tandanya dia betul-betul cinta alamat. Begitu juga yang lain, praktik alamat pemenang, andus, kemudian perawatan mata. Dua dari Ibrahim yang rambutnya ada burung juga begini. Jadi tambah aku berapa rambutnya? Ya, anak teringat, aman. Ada ya, jangan ada pokoknya walaupun pakai masker kita, maka kita nampak tersenyum. Jadi terus semua, Pak saya pakai senyum terus semua. Kenapa? Tersenyum semua. Baik tahu ya, tersenyum itu ada 124 berat keluar. Untuk tersenyum itu cuma butuh 14 berat. Jadi senyum itu gampang.
Segera itu dari saya, ya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Karena yang dua nanti juga bersama-sama, yang dua, ya, terima kasih banyak. Nanti diakhiri nanti akan ada ketentuan dari Menpora, alhamdulillah, Bapak Menteri, Bapak Menteri, semoga Menpora semakin maju dan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahyar Arab. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan selanjutnya kita akan mendengarkan paparan oleh empat narasumber kita yakni dari staf kami Menpora. Mulai tema kita menciptakan pemuda yang maju dan berdaya di bidang olahraga di kalangan mahasiswa dan akan dipandu oleh saudari Rizky Aisyah. Yang pertama adalah yang mana dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Rizky Aisyah. Saya akan mengacu sebagai moderator untuk diskusi kita kali ini. Baiklah, untuk yang pertama itu ada pembicara yang pertama Dr. Jody Marija, lahir di Sungai Penuh Kunci tanggal 24 Maret 1962, jabatan sebagai ahli Menpora bidang inovasi dan olahraga, sudah aktif sebagai dosen di Universitas Negeri Padang. Kepada Bapak kami persilakan untuk memaparkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah. Syukur kepada Tuhan Esa karena bisa memberi kesempatan untuk bertemu. Kesempatan ini dalam bagian nanti di proses ini untuk koordinasi pembangunan negara. Tadi sudah disampaikan oleh saya dan lebar dalam sejarah strategi untuk komunikasi pembangunan negara ini. Kita tidak banyak waktunya. Berapa menit terakhir? 15 menit. Kita sudah diperkenalkan bahwa saya sebagai mimpi budaya olahraga kita menempati budaya dan olahraga. Sebagai gambaran, Kementerian Pemuda Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia itu dipimpin oleh Pak Menteri, saat ini namanya Pak Dodi Mari. Itu dibantu oleh 9 orang sponsor. Ini disampaikan biar cuma kami. 9 sponsor yaitu 4 orang sekali spesial, 4 orang deputi, 4 orang staf ahli. Jadi yang membantu apa? Pemuda olahraga. Tadi disampaikan oleh Pak saya, beliau salah satu deputi dulunya di Kementerian Olahraga. Mentor kita semua, guru kita, orang tua kita. Makanya kami berempat ini semua staf ahli. Jadi ada 4 staf ahli
Kementerian Agama. Dan semesta kali ini izin saya ini juga dapat amanah dari Pak Menteri untuk isi deputi bagian deputi Pasam di Divisi 1, Pak Angga seperti di Divisi 2, saya di 3, Pak Dwi deputi 4. Jadi apakah yang dilakukan oleh para deputi kita yang supervisi, kemudian hasilnya kita lakukan masuk ke dalam. Karena untuk kawan mengetahui bahwa staf ahli itu dia tidak punya bawahan, pasal cuma satu menteri. Tapi kalau deputi dia punya asisten deputi. Kalau di kementerian lain di daerah teknologi misalnya, dirjen, nah ada direkturnya. Nah, kalau di kementerian keberlangsungan deputi. Itu sama itu tidak ada dia langsung ke di. Jadi sebagai gambaran bahwa kita pasti membantu Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi ya sebenarnya ini ada presentasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Tujuan bersama kita sesuai dengan tema yang kita sepakati, yaitu menciptakan pemuda yang maju dan berdaya dan olahraga di kalangan diskusi mungkin dijelas informasi dari kawan semua. Ya. Baik, Bapak dan kawan dari yang bersama ini, minum jamu dari tempayan. Jamu diminum pada enak bertemu dengan Pak saya. Pertama ilmu menjadi kita. Ini dari beliau. Sudah lagi itu. Saya masuk ke sekolah tahun 2007. Sudah ikuti. Yang membawa beliau menyiapkan makanan. Tapi gimana apa? Yang dipaparkan oleh Pak saya, itu bukan saya tahu. Nah, ilmu itu yang saya terserah, yang pelajari terus ada koreksi dari dia. Kita koreksi, makin ngecek saya. Dan alhamdulillah, itu tahun 2016, dia sendiri secara ASN yang struktural, tanggal 17 September tahun 2016. 2002, Pak Menteri waktu itu Pak Imam Marawi masuk dari partai dan dijelaskan sebagai deputi pengembangan pemuda melanjutkan kepemimpinan beliau. Karena sudah nyambung ketika ilmu muda sebagai setelah yang kita gunakan. Nah, saya yakin di antara kawan-kawan ini sangat yakin saya. Kalau misalkan ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi direksi suatu media besar, membuat progres yang betul dunia. Ya, jadi itu yang kita. Tadi juga saya cerita membaca di bawah ada bayar day leader semua. Itu benar. 40 tahun yang lalu saya masih ingat, sama seperti kawan-kawan. 40 tahun yang lalu, saya mulai kuliah tahun 81, 40 ya. Hari ini berarti 40 tahun. Tahun 81 saya mulai kuliah. Sama seperti itu. Tidak terbayangkan saya bisa maaf sampai ke kalau di PNS itu di ASN itu sebelum satu sudah ada lagi jabatan karirnya. Untuk pangkat 4 ini ada lagi ya. Nah, kalau untuk pendidikan ya dokter alhamdulillah tidak terbayang. Saya mikir saya di kampung dari 90 biji pelosok. Kemudian hanya berpikir masuk UKIP, taman UKIP jadi guru, kalau jadi PNS, keluar 4A, kalau sekolah tinggi disil, hanya itu saja. Tapi karena kita lihat, itu sepertinya kalau dibanding dengan saya, ya tidak terlalu lebih, tidak bisa.
ternyata alhamdulillah pelan-pelan saya perhatikan gerak ke Jakarta. Saingan pelan-pelan tahu diri bagaimana pertarungan pendidikan nasional. Karena saya itu bukan kita semua program ini yang hebat-hebat. Kalau beliau saya dengan agamanya sangat kuat sekali. Maksudnya alumni Padang masih kurang. Keluar dari Universitas Jambi. Kadang-kadang katanya ini terdaftar atau apa? Dengar tidak. Sama, tapi saya punya kesempatan. Kemudian saya sekolah lagi pendidikan ke UNJ. Nah, saya masuk di komunitas atau di UNJ. Alhamdulillah saya ingin katakan bahwa ilmu komunikasi dengan interpersonal kita itu sangat penting. Dan kalian belajar bagaimana menjalin hubungan yang baik ya. Semua orang. Kalau sudah terjalin, bagaimana merawatnya? Ini penting sekali. Jadi terus sedikit kemarin disampaikan. Saya yakin suatu saat kemudian bisa mencapai dia dan ini bonus sebenarnya. Terus nanti sekolah usul sudah. Nah ini ada yang lain tapi itu bonus. Kemudian terkait dengan tugas fungsi saya di Negeri Bidang Olahraga sebagai staf ahli bidang inovasi dan olahraga itu kami merumuskan bagaimana menciptakan sesuatu yang lain, misalnya pandemi keadaan pandemi saat COVID tadi. Kita harus edukasi. Ini juga sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang tahun 2009 di pasal 3 Undang-Undang 40 itu salah satu tujuan pembangunan pemuda yaitu menciptakan pemuda yang bisa berinovasi. Contoh, saya memberikan masukan kepada institusi olahraga. Bagaimana kita menciptakan olahraga, misalnya untuk pemusatan latihan di training center misalnya, tidak bisa interaksi langsung seperti biasa. Buat latihan virtual. Kan ada seperti game gitu ya, animasi dan seterusnya. Itu yang diciptakan. Yang kita ciptakan di Indonesia ada lomba senam secara virtual dan serentak. Yang ayo olahraga. Jadi lomba perpustakaan. Yang juga kita adalah kita sudah olahraga itu ingin menciptakan prestasi olahraga dan juga membudidayakan olahraga di seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana orang banyak melakukan gerak. Kalau pada saat normal ya tidak ada COVID bisa goes, bisa lakukan jalan, lari dan sebagainya. Kalau COVID terbatas, kita akan itulah fungsi kami di Sambali dari beberapa tim mencari inovasi. Demikian juga untuk pertandingan. Saya baru saja selesai penyelenggaraan Piala bola tanpa penonton. Alhamdulillah berjalan lancar. Tapi kita berinovasi bagaimana tanpa penonton di stadion, tapi semua orang akan menonton. Semua orang akan menonton. Jadi ada beberapa stasiun TV yang berangkat dan juga ada yang melalui kadang-kadang ada yang melalui IG-nya, ada melalui Facebook-nya, ada Twitter dan seterusnya. Jadi itu kita akan mempartisipasi agar tujuan dari bangunan dan olahraga kita bisa dicapai. Kalau sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan bagi
dari sini oleh Pak saya bahwa tujuan pemuda itu yaitu pemuda yang maju. Pemuda yang maju itu adalah pemuda yang karakter yang kuat, memiliki kapasitas yang tinggi, dan juga berdaya saing. Karakter itu ya, salah satunya kita bisa menggunakan Undang 2009. Ini pemuda yang berakhlak mulia, dan seterusnya. Kemudian berwirausaha, kemudian berdaya saing. Jadi tiga inilah yang disebut dengan pemuda yang maju. Kalau dibahas lagi, ya, pemuda yang berkarakter tentang negara lain menjadikan pemuda yang maju. Kenapa kita menggunakan karakter? Kalau saja di teknologi Indonesia di saya ini sudah pada jurnalis nih, semua orang sudah bisa jadi wartawan, jadi kan? Kenapa karakter? Kalau kita utamakan kapasitas itu adalah kita kreatif, inovatif, mandiri dan seterusnya. Tanpa kita imbangi dengan pembangunan karakter yang baik, itu nanti pemuda dia akan kreatif, akan inovatif dan mandiri. Kreatif dia bagaimana yang dimiliki orang lain. Kreatif bagaimana dia mengubah angka-angka untuk menguntungkan diri sendiri. Itu yang jadi kalau karakternya tidak dibangun, kalau dia punya karakter yang kuat, berintegritas yang tinggi, dia mengusir, dia bertakwa kuat yang mereka, suatu agama yang teguh terhadap ajaran. Dia tidak akan berkutuk. Dia kreatif sekali. Tapi kalau tanpa karakter yang kreatif, bagaimana dia mengolah orang untuk menghukum diri sendiri atau kelompoknya. Banyak contohnya, ya. Dan banyak juga kawan-kawan kita yang sudah sekolah seperti ini. Itu karena karakternya. Jadi karakter yang pertama, karakter, kapasitas. Ini sekarang kita lagi mau kapasitas, kemampuan kita. Baru kita berdaya saing. Kalau berdaya saing itu kalau kita tarik ke olahraga, kita menggunakan seperti dalam pertandingan sepak bola. Berkompetisi lagi berapa? Belum dikaji. Sepak bola. Di sepak bola itu kalau kita menggunakan pola bertahan, paling tinggi skornya adalah 0-0, free kan kita bertahan. Begitu kita tambah dengan daya saing, kita memiliki keunggulan yang lawan, untuk kita bertahan kita juga harus menyerang. Artinya apa? Kita harus punya kelebihan, punya kali lebih dari pesaing kita. Nah, kalau dalam marketing itu ada namanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk menciptakan produk yang sama dengan pesaing, tapi punya kelebihan, punya perbedaan. Nah, itulah yang perlu diasah oleh inovasi bagaimana kita ada kita diunggul. Itu menjadikan kita berdaya saing. Selesai itu dalam mental saya kita lebih banyak dan satu lagi dari Pak saya. Untuk apa membahas apa kalau tidak ada untuk apa jadi mahasiswa kalau tak bisa membangun bangsa. Mohon maaf karena kemudian kalau berikut pembangunan. Oh, datang. Selanjutnya ada program komputer PD, lahir di Lubang 15 Juni 1967, jabatan sebagai staf ahli bidang hukum kenegaraan, aktif juga sebagai dosen di Universitas Al-Azhar Jakarta. Kepada Bapak Presiden waktu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Yang saya hormati dan yang saya sangat banggakan, yang saya guru saya Almarhum Dewan Guru Nasihat Nasihat Itu Tuas IP Dr. Haji Sahyan Asman luar biasa. Jadi itulah para mahasiswa punya yang luar biasa ini. Jadi itulah yang harus syukuri seperti penasihat tadi dan para ahli dan para mahasiswa yang ada pada kesempatan ini. Kalau Pak Joni tadi diawali dengan pantun, saya enak kalau enggak membayar. Saya pikir nanti sama yang lain. Masih penasihat terus kalau ini. Sungguh enak makan sate padang dan gulai. Dari malam ya. Itu bisa mengalahkan lauk daging bawah. Daging bawah. Sungguh bahagia bisa sampai di Medan karena ada mahasiswa dan buah stipe yang keren dan hebat. Satu lagi. Biar 10 menit cepat. Naik pesawat harus dari bandara. Para penumpangnya juga ada yang sangat beruntung stipe diketahui oleh Sahyan Asman karena beliau bisa membawa kampus ini sukses dan berhasil. Baik, dua itu. Bapak Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan. Jadi sesuai dengan tema yaitu menciptakan pemuda yang mampu dan berdaya di dunia. Yang tentunya bahwa untuk menjadi pemuda yang maju dan berdaya, khususnya kalangan mahasiswa, disertai di situ adalah olahraga. Saya yakin nonsen maju dan nonsen bisa berdaya saing mahasiswa kalau sakit. Tidak pernah berolahraga, tidak sehat dan bugar. Makanya kenapa di sini ada olahraga. Saya lihat di sini udah sehat-sehat, ya. Jangan sampai kita terkena penyakit obesitas karena tidak pernah olahraga. Kita harus berolahraga. Supaya apa? Tujuannya akan pemuda maju dan berdaya saing itu juga bisa hasil. Nah untuk itu apa yang harus dilakukan? Pemerintah telah melakukan beberapa hal yang menyangkut semua. Dasarnya itu adalah dasar-dasar. Kalau kepemudaan ini regulasi. Jadi tidak semata-mata ingin pemerintah memajukan para mahasiswa mudanya, tapi dilandasi dengan dasar dan kekuatan hukum yang penuh. Mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, kemudian Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017, sampai kepada Permen Nomor 3 Tahun 2018. Itu semua regulasi untuk menjadikan maju dan berdaya. Jadi kalau kita nanti keinginan untuk maju dan sukses, itu dilandasi dengan hukum. Apa? Sebut makan, kalau sekarang makan. Dibikin makan. Kalau kita tampil tujuannya untuk maju dan berdaya, walaupun tampil di atas mobil, tujuannya itu bukan makan.
boleh dalam dirinya dalam undang-undang Sisdiknas. Ada di perguruan tinggi undang-undang Sisdiknas motivasi mendukung baik dengan regulasinya maupun anggarannya sehingga semua itu bisa berjalan dan sinergis antara kita dan regulasi di undang. Jadi ya landasan-landasan yang harus terukur dan landasan yang harus berkembang. Terus, nah ini bahasa pembangunan sejak zamannya Ketua Stikbe masih di Kemenpora, penasehat ahli masih di Kemenpora. Jadi kalau konsep rumah seperti ini sudah diturunkan ilmunya sampai ke bawah. Jadi suatu saat para mahasiswa pun nanti ada di Dispora, di Kemenpora ini pasti tidak akan hilang. Ini siapa? Ini barang rancangnya yang di depan saya ini. Jadi kalau disebut siapa? Di landasan konsep pembangunan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 itu sampai kepada tingkatan bagaimana pelayanan terhadap budaya. Itu regulasinya. Kenapa kita harus maju? Kenapa kita harus punya daya saing? Karena itu sudah amanat undang-undang. Amanat undang-undang negara. Lanjut. Ini pembangunan yang ada diharapkan oleh kepemudaan itu mulai dari pendidikan sampai kepada permasalahan-permasalahan yang ada di dalam bulan bagaimana usaha. Sekarang ini masih belum optimal di pemerintah, apalagi dengan pandemi, di mana penurunan pendapatan negara pun belum signifikan. Itu juga pengangguran juga makin bertambah. Karena memang kondisi, jadi bukan hanya permasalahan di Indonesia, sudah merupakan ini. Jadi kalau begitu, walaupun regulasi ada, tapi kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun regulasinya sudah kuat, anggarannya sudah kuat, daya dorong pemerintah sudah kuat, Tuhan menurunkan pandemi. Tidak bisa tolak. Kita pemuda walaupun berapi-api tidak boleh kita protes kepada pemerintah. Negara-negara pandemi ini akhirnya sekarang betul. Itu adalah makanya di dalam klausul itu ada klausul yang maka apabila terjadi hal-hal di luar dari manusia, bencana, pandemi, kebakaran, itu juga jadi merupakan bagian daripada kondisi yang ada saat ini. 3 cara menciptakan peluang kerja yang dilakukan di beberapa cara. Apalagi di kondisi saat ini, ternyata dari hasil riset pasar sekarang ini yang paling stabil dan terus semakin adalah orang yang bekerja di dunia digital, di dunia IT. Orang kerja di IT, orang kerja digital itu banyak. Begitu juga dalam bisnis dengan cara IT, dengan cara digital, aplikasi-aplikasi itu semakin tinggi. Artinya, warning bagi kita semua para pemuda pada STP ini, walaupun kita belajar komunikasi bisa jadi dengan berbagai keterbatasan, tetapi kita harus belajar IT yang kuat. IT yang kuat. Semua program, semua aplikasi yang ada di dunia IT harus kita kuat. Ya. Sekarang ini kan kita ini yang repotnya yang tua-tua harus menyesuaikan. Dulu pada saat usul skripsi saya masih seperti brother. Itu salah di tengah-tengah halaman sudah pakai DPX, paling pakai apa? Kalau sudah salahnya banyak, paling dicabut, sobek lagi, nanti pulang lagi. Sudah gampang. Ya, jadi oleh karena itu kita harus menyongsong dari digital ini. Bukan karena pandemi ini bukan merupakan jalannya, tapi kita harus berusaha untuk kuat dalam ini. Ya. Lanjut, potensi digital ini sudah luar biasa. Lihat lagi, sebelum masuk ke sini, hal yang terpenting, saya
ingat sekali kalau dulu saya kecil, ini aja para mahasiswa juga masih bisa kalau menyanyikan lagu Doraemon. Saya dulu itu yang menjadi konsep saya. Keluarga saya dulu waktu kecil, saya sekolah itu nyanyi Doraemon. Karena di dalam Doraemon itu ada filosofi main. Ya mungkin kalau ini dikatakan ya dari Pak Joni dari awalnya Pak dulu sih datang asoman di bus. Kalau bus datang, minum, naik, dengan rokok dan molnya dulu ada molnya, ya itu, itu rokok, lintas ya, rokok, kalau yang lintas ya ngomong, dulu itu mobil jalan kecepatan 30 km/jam masih sambil bawa. Tapi saya sambil sekolah pada sampai SMA. Itu makanya teman-teman saya terkenal Pak Tawi masih ada. Kalau saya pulang Subang masih ada teman-teman saya yang terminal. Satu ini, kamu dari mana sekarang? Jadi itu awalnya. Karena Allah mentakdirkan lagi. Kenapa? Kita yakin Tuhan akan mendidik derajat orang yang berbeda. Jangan pilih-pilih mau belajar apa yang kita mau. Jangan pilih-pilih, aduh saya pengen fresh, pengen ngejar. Semua belajar. Karena yakin Tuhan akan kita orang itu. Dan inisiasi ini, lagu Doraemon, saya ini, aku ingin begini, aku ingin, nah apa? Itu banyak sih yang luar biasa. Ingin itu bahasa itu yang harus dipilih kalau seorang begini. Saya pengen begitu, pengen jadi, tapi yang penting belajar. Sesampai di mana akhirnya? Doraemon, saya mau ambil Doraemonnya dan Doraemon. Yang pertama adalah dream. Orang pemuda harusnya dream. Kita kalau nggak mimpi, kita punya cita-cita, nanti pengen jadi apa ya? Mengalir aja lah, sebagai air mengalir, cuma kayak orang pacaran. Jadi kita harus mimpi. Saya juga Bapak jadi pengen jadi kepala sekolah, saya pengen kepala dinas kabupaten di kota Bandar Lampung. Pengen sekali jadi kepala dinas di kota Bandar Lampung. Alhamdulillah nggak tercapai. Gak apa-apa. Ya, itu pertama adalah yang kedua apa punya opportunity, kesempatan, peluang juga pernah datang 2 kali. Daun kering yang jatuh pada saat kita lewat di bawah pohon, jatuh di kepalanya. Suatu saat cobalah kalian lewat di pohon berkali-kali, Anda pohon jatuh lagi di kepala. Peluang kita datang cuma satu, manfaat. Sudah belajar, tuanya Pak Dokter saya sekarang yang luar biasa, manfaat. Serta ini segala banyak kehebatan. Tapi harus untuk dokter kita yang luar biasa. Jadi suatu saat kalau nggak dengan beliau lagi, nggak akan datang Tuhan. Oh, yang ketiga Doraemon. Reform. Nah, pikiran untuk maju dan berubah paradigma pemikiran yang jelek-jelek itu perbaiki. Itu seorang pemuda yang keempat adalah Doraemon. Action. Kalau sudah ada sesuatu yang lakukan, aplikasikan, berpraktek. Yang kita sudah punya teori praktek. Doraemon ini. Jadi ingat Doraemon. Terakhir, sistem olahraga. Sistem olahraga didasari oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Sistem olahraga. Dari sini saat ini Bapak Menteri Pemuda Olahraga sudah punya karya besar yang sudah diterima oleh Bapak Jokowi, yaitu desain olahraga nasional. Jadi
mau bawa kemana olahraga kita. Sekarang sudah mulai punya arah yang luar biasa. Undang-undang ini karena sudah lama, sudah cukup lama dari 2005 sekarang. 2021 undang-undang pun akan disesuaikan melalui revisi undang-undang. Dulu yang namanya orang main game itu dianggap sesuatu yang mengganggu anak-anak. Ya, perjuangan kok main. Sekarang main game gimana? Bisa menghasilkan uang, bahkan sudah dipertandingkan. Luar biasa, uang yang tidak. Makanya undang-undang ini pun harus direvisi. Itu salah satu contohnya. Baik, lanjut. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan olahraga nasional ini, tingkatkan prestasi olahraga ini sampai kemudian. Kemudian dukungan infrastruktur olahraga yang baik, olahraga seperti budaya dan gaya hidup. Jadi ingin Bapak Presiden meningkatkan olahraga gaya hidup, lifestyle. Kalau dengan berolahraga, kita lihat di YouTube, orang-orang Jepang, para lansia berolahraga. Kemudian 90 tahun kemarin saya dapat share lomba lari usia 90 tahun ke atas. Ada sekarang videonya saya share kalau ada. 90 tahun ke atas masih lari. Kita usia segini saya di badan kita banyak olahraga kesehatan juga. Bapak Presiden meminta sampai kepada terakhirnya adalah memanfaatkan, meningkatkan ruang industri olahraga lebih baik. Karena kalau industri olahraga orang dimanapun negara, tiap dari event olahraga meningkatkan kemajuan sebagai daerah. Itu harus kita yakin. Jadi kita suatu saat harus cinta dengan olahraga. Cita-cita kita, profesi kita boleh tidak olahraga, tapi cinta terhadap olahraga itu harus dijadikan jadi jangan sampai kita semua kalau ditanya kamu olahraganya apa? Ya saya olahraga jalan kaki aja, sambil cuci pakai enggak itu bukan olahraga. Itu kadang-kadang itu meleset begitu. Olahraga perlu bukan cuci pakai. Itu bukan olahraga, ingatkan olahraga. Ya, paham ya? Baik. Yang paling baik. Ini sudah 19 ya. Udah 13 menit. Tentu hanya kita ingin Indonesia sebagai negara terbesar nomor berapa? Negara terbesar penduduknya nomor. Mudah-mudahan. Sekarang India sudah lebih orang. Jadi penghabisan penduduknya bisa jadi Indonesia bergeser. Tapi mudah-mudahan enggak ya, jangan sampai. Intinya bahwa dengan kondisi Indonesia yang terbesar penduduknya ini, masa sih kita tidak menjadi negara hebat di dunia ini? Karena dalam penduduk yang bisa, kalau dididik dengan baik, bina dengan baik, orang yang sehat dan kreatif, inovatif dan disampaikan oleh Doni tadi, jadi hebat tapi hebat bersama-sama seluruh penduduk Indonesia. Dan ini saja mungkin yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jalan-jalan naik mobil saja. Mobilnya nyaman dan double garden. Kalau staf ahli dan pada saat ahli kembali ke Medan, kami akan mampir lagi di Stick BP. Kalau begitu, bukan berian bos. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. yang telah memastikan selanjutnya ada Dr. Yusuf Karimano, lahir di Manado tahun 20
Juli 1968, jabatan sebagai staf ahli bidang budaya kota. Sebelumnya asisten pemuda, tapi juga mengajar sebagai dosen di Fakultas Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga di Fisipol Universitas Esa Unggul. Ketua pusat kajian komunikasi. Kepada Bapak kami silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru undang saya, Kopi, Pak dan masa awal dari ini juga Pak, dari Pandu juga. Paling susah baik sulit mengkalah. Baik-baik mengkait diri. Jangan terkena dan paham. Pemimpin baik tidak menyendiri, selalu terima pandangan lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ini kan berbuat kepanjangan. Di rohku guru kami, Pak saya ini berempat ini memang asli. Saya cukup menyampaikan bahwa ini sebagai tanda terima kasih kami beliau mengajar kita berbuat ini dengan hari ini bisa mempunyai posisi lah. Teman-teman sekalian, saya ingin menantang mahasiswa semua. Kami sebagai rasa terima kasih kalau saya minta datang di sini. Saya sesungguhnya tadi berpikir bahwa kalau ada mahasiswa yang ingin melakukan menulis skripsi tentang kepemimpinan politik, Dr. Haji Sahya Asmara dalam perspektif komunikasi. Itu ditulis, saya pikir itu sangat luar biasa. Ada teman-teman berani. Kita boleh kan sekarang boleh membimbing lewat jauh kan? Ya. Bisa kita bantu-bantu. Bapak Ibu sekalian, saya kira Pak Joni, Pak Sam, saya dan mungkin Pak Fit, ya, mungkin kita banyak masing-masing punya soal ini. Nah, yang perlu saya tidak formal, yang paling ingat dari malah ini khusus apresiasi saya. Ada beberapa yang kami ikuti, walaupun dari perspektif yang berbeda-beda, bahwa ada nilai-nilai leadership. Jika kami mengikuti beliau sebagai yang jangan kira teman-teman sekalian bahwa nilai-nilai leadership itu adalah tulus secara formalitas. Itu salah satu dari bagian apa ya. Tapi yang tidak perlu kita lupakan adalah ilmu leadership yang tidak secara langsung tularkan. Tentunya saya nggak tahu, saya secara personal tidak merasakan itu. Tapi kita memang betul-betul di Pak Domi dan Pak Sandi katakan bahwa tas beliau itu yang bisa istilah Pak Sandi ini jadi asal asisten solo. Kalau Pak saya utama jadi asal pilih Pak Domi. Kadang saya menyuruh kita bikin paparan. Tentunya itu saya memahami itu adalah satu
studi klasikal kecil pelajaran kita untuk menjadi seorang leadership, maka sebetulnya satu sebuah hal yang sangat bahagia teman bisa berkomunikasi. Saudara sekalian, saya ingin memaparkan karena masih ingat betul bahwa dengan pandemi sekarang ini ternyata lebih 90% sistem mekanisme pembelajaran itu dekat atau setara dengan 1,5 miliar orang di 188 negara yang studi pembelajarannya dengan cara menjaga prinsip. Ini termasuk adik-adik yang tidak bisa belajar secara online, banyak online. Nah, maka menurut kami adalah eksplorasilah nilai-nilai kayak sains positif yang kalian dapat di kedua, adik-adik juga harus pikirkan bahwa di luar sana itu kalau kontribusi mengatakan bahwa kompetisi kita itu makin hari makin besar. Jadi kalau teman-teman akan bertarung di aktivitas tim ini, tim B, maka di luar sana juga pasti ada juga saingan-saingan isu dan lain sebagainya. Namanya komunitas Muhammadiyah, beda dan lain-lain. Maka yang lebih penting adalah pengalaman. Tadi saya juga sudah mengatakan bahwa banyak alumni-alumni dari Stikra ini yang berkolaborasi atau terlibat sebagai individu program. Saya kira ini harus tetap dijaga komunitas apapun kalian, meskipun di mana, tapi yang akan menguji seperti Pak Samsudi dan Pak Jody bilang tadi, kami ini sebetulnya orang-orang kampung, sederhana sebenarnya. Sederhana dulu Pak, saya di Manado, sahabat pulang ini. Ya dulu Pak itu dapat karena SBUP, saya menjadi rektor, kemudian saya nggak bisa dikeluarkan, kata dua pilihan, dikeluarkan dari mahasiswa, tidak bisa melanjutkan menjadi dosen. Saya memilih yang dua. Jadi sebetulnya kami ini masing-masing punya story. Saya tidak bisa membayangkan dalam pikiran kalau Pak Wim ini memang yang punya kata sudah orang yang kata asli, itu orang kaya raya, kaya aja yang punya kata. Kalau ini orang yang kata dia, kalau kami ini baru belajar bergaya Pak. Kalau kami sudah dari dulu dia kaya Pak. Kami ini baru belajar. Ini orang yang kata asli. Kalau kami ini orang kampung semua. Nah, saya ingin mengatakan, walaupun tidak seperti itu apapun institusi pendidikan yang sudah dulu, tapi yang lebih penting itu adalah komunikasi. Komunikasi itu faktor kunci. Komunikasi itu faktor kunci. Ada orang pintar, tapi dia tidak punya berkomunikasi. Ini sebetulnya peluang ini. Anda punya komunikasi yang baik, tidak ada urusan. Oh ini dia lulus dari peluang tinggi, yang tidak ada urusan. Yang penting adalah dia bisa menjaga jaringan, dia bisa berkomunikasi, dia bisa membawa diri. Nilai akademik itu formalitas. Masuk ini, kalau masuk dulu kita luar negeri itu BK minimal 2,4. Sekarang mungkin sudah naik lagi, video 2,5 sudah kalah. Tapi ada teman-teman kita yang IPK pas-pasan, tapi dia bisa produktif dan politik. Ini soal garis tangan. Jadi, adik-adik sekalian, samping menjadi mahasiswa, kalau jadikan sebuah sekolah dan hal dan aktif itu
yang pertama terkait dengan karakter diri. Yang kedua adalah memberdayakan apa yang kalian dapatkan di kampus. Yang paling penting menurut pengalaman saya, dan ini saya sering ulang-ulang ke mahasiswa bahwa kita boleh minta, tapi yang lebih penting adalah kita bisa apresiasi pendapat orang lain. Kalau kata ayah saya, adab yang paling tinggi itu kalau kamu membiarkan orang itu berbicara dan kamu menjadi pendengar yang baik, walaupun materi yang disampaikan Anda sudah lebih tahu dari orang itu adab. Itu jangan tiba-tiba kita sudah lulus orang oleh saya orang sedikit bicara tidak cepat lulus. Ya, biasa kalau di birokrasi itu lama naik pangkat harus masuk orang. Nah itu apa namanya barangkali kayak gitu. Yang ketiga barangkali adalah kita merekayasa materi-materi yang kita dapat. Nah, adik-adik sekalian, Ya yang lalu kita tinggalkan. Alhamdulillah 2011 sudah jadi kayak kita tinggalin itu. Tapi artinya semua bisa berbuat banyak. Itu terkait dengan ini apa? Sekarang lanjut. Tadi Pak Sam sudah ini kan beberapa tadi yang bicara prestasi olahraga. Teman-teman ya kita yang teman-teman
Artinya, dari ini secara menulis ini banyak apa ini yang tidak dan banyak yang tahun 2000 bisa nilai dengan lebih banyak ini yang sifatnya yang ada di grup mendapat dunia rekor dunia. Jadi saya sambil tadi mengikuti berita berita hari ini alhamdulillah. Berikutnya adalah panahan. Terus menembak, wushu, karate, taekwondo, balap sepeda, atletik, renang, dayung, senam fisik dan sebagainya. Ada satu selain 14 ini yang juga menjadi prioritas karena ada impresnya. Impres nomor 3 tahun 2009 itu terkait dengan pembinaan sepak bola usia dini dan usia. Kenapa sepak bola jadi penelitian menjadi yang yang utama? Coba bayangkan. Kita ini yang laki-laki di sini 80%. Mungkin kalau ditanya waktu kecil senang mainnya enak sepak bola. Jarang anak laki-laki tidak suka sepak bola, karena suka sepak bola. Sekarang saja yang perempuan saja juga suka. Itu 270 juta rakyat Indonesia mencari 11 orang. Katakanlah kalau satu tim 22 orang tim Indonesia susah sekali. Kalau dilihat dari secara teknis, memang bagus, yang kurang. Tapi itu terus kita akan edukasi kepada masyarakat. Tentunya mengedukasinya itu lewat kebudayaan usia ini, edukasi itu seperti ini. Karena tidak ada satu datang tiba-tiba. Seringkali tidak ada kesalahan itu ditangkap. Contoh, kita main bola. Apakah Bapak main bolanya ada dengan alat bola khusus? Enggak, bola kakaknya dipakai. Bola yang dewasa dipakai. Terpikir enggak kalau otot motorik halus dan rusak dari kecil hanya gara-gara main bola dengan bola yang tidak sebenarnya untuk kaki standar bulan. Artinya butuh yang namanya sport science. Kalau sudah bicara sport science, itu lingkupnya siapa? Science, penelitian, lingkupnya anak mahasiswa, anaknya perguruan tinggi.
Itu kami mengajak ayo mahasiswa-mahasiswa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita lakukan kajian-kajian. Mungkin kalau komunikasi lebih pas karena sport science di dalamnya ada sport intelligence. Sifat sport intelligence. Teman-teman tahu, sebelum pelaksanaan SEA Games berlangsung, belum pelaksanaan Olimpiade berlangsung, belum pelaksanaan event apapun internasional berlangsung, itu negara lain sudah mencari tahu atlet-atlet bulu tangkis Indonesia ini berlatihnya bagaimana. Ininya begitu seperti terjadi, tapi kita nggak pernah tahu bahwa orang yang itu yang mana ini yang lagi memperhatikan kita mencatat latihan-latihan. Makannya kita dicatat, tidurnya kita berapa jam dicatat, latihan fisiknya kita berapa jam dicatat, semua serba dicatat oleh orang yang berperan sebagai dan informasi terkait dengan sport intelligence. Salah satunya seperti itu. Teman-teman juga sama. Teman-teman bisa mencari tahu melalui internet atau apa terkait dengan bagaimana meningkatkan bagaimana kerja di sana dan sebagainya. Kita mampu. Oh, saya ini besar teman. Saya pernah datang ke di Australia salah satunya untuk melihat sarana sport saya. Jadi teman-teman mungkin merasa kayak ada olahraganya apa? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Dan bisa berprestasi di bulu tangkis.
S1 jurusan musik, S1 jurusan musik. Terus kerjakan tidak sampai 4 tahun. Itu biasa. Saya belajar lagi S1 ekonomi, itu biasa di Argentina. Saya kan 4 tahun. Dan udah kasih yang ada dua Bali ya dan kayak ini
langsung jadi maju berdaya tidak ingat itu mengajar juga gimana dan jadi dia berbangun video saya sih kalau kerja sekarang sudah bilang pagi minimal 25 saya masih lakukan kali waktu saya langsung keluar turun dari kamar saya jam malam nih langsung ke baju langsung berenang basket karena memang saya diajarnya untuk berolahraga nah saya ini terapi apabila jadi pelatih hitam tapi ya kita boleh dari diri kita dulu jangan sampai kita mengajak orang lain kita hanya sendiri sampai saya mengalami masalah yang namanya orang kedua tapi jadi tidak mengapa kita tidak terasa tapi sebulan tidak bisa bergerak dia udah sembuh berolahraga ada begitu kita adalah anugerah yang adalah Allah dia tidak akan pernah ada hubungannya dengan mati hidup itu tidak ada pernah hubungannya dengan sehat orang sehat pun bisa mati orang sakit yang bertahan pun masih banyak itu yang membuat semangat dan saya selalu menyemangati bagaimana anak saya itu tidak semangat aku masih muda ya yuk yang ketiga itu peran dalam menunjang sport lain sport industri dan sport dunia saya perlu pada sport industri apa industri itu semua industri yang terkait dengan olahraga itu ini bukan hanya sekedar membuat bola bukan saja sekedar membuat alat-alat olahraga mungkin bisa kreatif membuat kaos olahraga seperti itu tapi juga menyelenggarakan impor seperti itu ini contoh teman-teman buat event olahraga sini pernah dibuat event olahraga besar di dalam ruangan atau di luar ruangan pada saat itu ada nggak apa katakanlah menjual hari itu menjual minuman segala macam ada kali waktu pernah nggak dihitung perputaran ekonomi 2000 berapa tidak artinya dengan menyelenggarakan pusat lagi itu kan berdatangan itu masuk uang pakai botol segala macam sama saja kayak di apa gor-gor ini mekan gor ada stadion teladan kalau mengadakan sepak bola 3-1 di dalam katakanlah satu kursi 100.000 kapasitas 1 juta kalikan berapa? 1 miliar. 1 miliar. Kalau itu berlangsung, ya, itu berlangsung. Sementara di luar itu ada yang jual jaket, ada yang jual kaos, ada yang jual kopi, ada yang jual jalan sini. Nah, ada yang jual freya, lagi itu di videokan kalau ada parsial mana-mana juga yang ada yang bisa dari parsialnya dibanding dari barang ini jualan kita ekonominya tinggi kita yang menjalankan sepak bola antar kampung saja dengan hadiah ambil masih ada terus kampung-kampung itu hadiahnya kambing, terko itu Pak
yang bikin itu apa? Itu tukang sate apa, tukang bakso, kok keliling. Ekonominya